terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan melalui persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tentunya bahwa doa dan harapan kami bahwa dimanapun jemaat Tuhan berada, seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari saya silakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 158 di dalam taman sembahyang. Bahkan terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan boleh memperkenankan kami untuk kami boleh ada di
bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat masing-masing, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami memuliakan Tuhan melalui persekutuan doa ini. Karena itu ya Bapa, kami bawa seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah dari awal hingga selesainya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Malam hari ini bersama-sama kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita persiapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menjadi bahagian kita, menjadi kekuatan bagi kita menjalani hidup ini dalam mengiring Tuhan. Mempersiapkan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, Yesus aku cinta padamu. Mari katakan bahwa firman-Mu iya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidup.
kami yang di surga, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ada di hadirat-Mu. Saat ini kami siap untuk merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Roh Kudus akan menolong kami bersama, sehingga firman-Mu menjadi bahagian kami, menguatkan kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan kita nikmati sampai saat ini. Kita terus diberkati oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dari 6 ayat ini kita akan belajar tentang mengatasi kekhawatiran. Mengatasi kekhawatiran. Sebetulnya kondisi Paulus pada waktu itu, atau pada waktu ia menulis surat ini, adalah kondisi yang dengannya ia mempunyai alasan untuk khawatir. Mungkin juga kita dalam kehidupan kita saat ini banyak hal yang mengganggu pikiran kita, yang dapat membawa kita ke perasaan khawatir, cemas, ragu, bimbang dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ini, khususnya ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi baik kepada Paulus maupun kepada kita, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kekhawatiran itu? Kekhawatiran merupakan bagian yang ada dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tetapi firman Tuhan tadi, demikian juga Tuhan Yesus dan Rasul Petrus menasihati kita supaya kita jangan khawatir dalam kehidupan kita. Kata kekhawatiran itu sendiri dalam bahasa Yunani adalah merimnao, yaitu gabungan dari dua kata yang berarti pikiran dan terbagi.
Jadi khawatir itu adalah pikiran yang terbagi, yaitu suatu keadaan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati batin kita, yang melukiskan tentang keadaan di mana pikiran kita tidak bisa fokus, maju mundur, terombang-ambing, tidak karuan, melukiskan suatu keadaan batin yang tidak tenang, gelisah, cemas dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu berakibat dapat menghancurkan suasana batin, menyiksa jiwa manusia, dapat menyebabkan kita tidak mampu bersyukur kepada Tuhan, tidak bisa dekat Tuhan, apalagi mengalami damai sejahtera dari Dia. Dr. Charles Mayo mengatakan bahwa kekhawatiran mempengaruhi sirkulasi darah, jantung, kelenjar-kelenjar, dan seluruh sistem saraf. Makanya sangat jarang ditemukan orang yang workaholic atau candu pekerjaan yang meninggal, tetapi yang khawatir dalam kehidupannya banyak. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dan karena itu, supaya pikiran kita terarah, maka Tuhan Yesus waktu Ia menjelaskan tentang bagaimana kita mengatasi kekhawatiran, Dia mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang penting bagi kita. Dan hal yang sama dengan bagian firman Tuhan ini yang kita baru saja baca tadi, memberi nasihat kepada kita bagaimana kita mengatasi kekhawatiran, bagaimana cara kita mengatasi setiap kekhawatiran yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita. Bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran? Yang pertama dalam ayat 4 sampai 7. Di sini kita dinasihati untuk berdoa dengan benar. Kita dinasihati untuk berdoa dengan benar. Ayat 6 bagian akhir mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran berdampak buruk bagi kita, bahkan dapat merusakkan, mengganggu kinerja iman dalam kehidupan kita. Kita khawatir tentang hari esok, yang kadang-kadang kekhawatiran kita itu bahkan lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kekhawatiran itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kekhawatiran menunjukkan kurangnya kepercayaan kita kepada Tuhan, dan juga menunjukkan bahwa kita fokus bukan kepada Tuhan. Karena waktu kita fokus kepada Tuhan, maka iman kita bekerja dan mengatasi kekhawatiran. Tetapi doa itu akan menguatkan iman kita, supaya kita menaruh pengandalan kita kepada Tuhan yang memberi damai sejahtera. Dikatakan dalam ayat 7 bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui segala kekhawatiran kita, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan itulah sebabnya sehingga kita dapat bersukacita di tengah-tengah situasi dan kondisi
yang bahkan yang mengkhawatirkan sekalipun, termasuk faktor virus corona yang masih ada sampai saat ini. Alkitab berulang kali menyebut tentang Allah damai sejahtera. Paling tidak ada 7 kali dalam perjanjian baru yang menunjukkan bahwa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan harusnya dapat diatasi waktu kita dekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita dinasihati supaya kita berdoa dengan benar, menyampaikan segala hal kepada Dia yang adalah damai sejahtera bagi kita. Segala hal menunjukkan bahwa apapun, termasuk yang mengganggu hati kita, pikiran kita, yang mencemaskan kita, sampaikan kepada Tuhan. Maka Ia akan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Memang doa dan kekhawatiran tidak bisa berjalan beriringan, tidak bisa hidup bersama-sama. Karena orang yang berdoa mengandalkan Tuhan, di mana bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sementara orang yang khawatir meragukan Tuhan. Oleh karena itu nasihat firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Sebaliknya kita dinasihati berdoa tentang segala sesuatu. Caranya berdoa dengan menyampaikan permohonan kita dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Berdoa dalam segala hal itu menolong kita mengalami sukacita dalam Tuhan. Kita menyampaikan permohonan kita, kita menaikkan ucapan syukur kita, syukur yang apa yang ada dalam kehidupan kita, dan berdoa tentang segala sesuatu, maka itu akan menyebabkan kita tentram dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat 8. Bagaimana caranya kita mengatasi kekhawatiran? Ayat 8, kita harus berpikir dengan benar. Berpikir dengan benar di sini sangat penting dalam kehidupan kita, karena pikiran itu nyata dan kuat. Itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang ada di pikiran kita akan keluar, akan terwujud melalui tindakan-tindakan kita. Karena itu kita harus berpikir dengan benar. Pikiran tentang apa yang benar menurut firman Tuhan. Sebagaimana dalam ayat 8 tadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita isi otak kita, hati kita dengan hal-hal positif dan mengurangi hal-hal negatif dalam pikiran kita. Belajar untuk melihat sisi baik dari hal yang buruk sekalipun, maka itu akan mempengaruhi kita untuk mendapatkan kedamaian batin kita dari menghadapi kekhawatiran yang ada di sekeliling kita. Sekali lagi, berpikir dengan benar, itulah cara kita mengatasi kekhawatiran. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayat 9, hidup dengan benar. Ayat 9 mengatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang kita sudah pelajari dari Tuhan melalui firman Tuhan, apa yang kita sudah terima dari firman Tuhan, apa yang kita sudah saksikan, sudah alami dalam pengalaman iman kita, ingat itu dan terus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan itulah kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan.
Damai sejahtera Tuhan menyertai kita bersama dalam kehidupan kita. Setiap kali kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, setiap kali kita mengikuti cara-cara yang Tuhan atur, yang Tuhan kehendaki bagi kita, setiap kali itulah kita akan mengalami damai sejahtera. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan firman Tuhan, maka akan ada rasa bersalah, akan ada rasa cemas, akan ada rasa khawatir, akan ada rasa jauh dari Tuhan, dan itu akan mengganggu ketenteraman batin kita. Karena itu sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita dengan benar. Itulah cara kita mengatasi kekhawatiran. Praktekkan firman Tuhan yang telah kamu terima, telah dipahami, telah tertanam dalam hati kita, dan alamilah damai sejahtera dari Dia yang adalah sumber damai sejahtera kita, karena Dia yang akan menyertai kita. Kiranya dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini, kita dapat mengatasi setiap persoalan kita dengan terlebih dahulu menyerahkan seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Berserah adalah tindakan kita menempatkan pergumulan kita di bawah kaki Tuhan, dan Ia yang menyelesaikannya bagi kita. Kita harus berpikir benar dalam kehidupan kita, melihat setiap hal yang positif dari apapun, termasuk hal yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita. Dan mari kita senantiasa menjalani kehidupan yang benar. Dengan itulah kita dapat menjalani kehidupan kita dengan rileks, dengan senang, dengan sejahtera dalam Tuhan. Nikmatilah kebahagiaan, damai sejahtera dalam Tuhan. Silakan enjoy. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas pertolongan Tuhan bagi kami. Sejenak lamanya kami merenungkan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan mau supaya kami tentram, sejahtera, damai, sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menantang kami supaya seluruh persoalan kami bawa kepada Tuhan, dan juga kami memiliki pikiran yang baik, yang benar, dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah menjadi bahagian setiap kita dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, untuk kita dapat mengatasi segala kekhawatiran dalam diri kita, dan tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk dalam doa bersama, dan doa bersama sebentar akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga di tempat masing-masing. Namun sebelum Bapak Ibu berdoa bersama-sama di tempatnya, saya akan menyampaikan pokok-pokok doa untuk kita doakan bersama, menambahkan pokok-pokok doa kita di tempat kita masing-masing. Yang pertama ialah bahwa kita terus berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, supaya Tuhan terus memberkati anak-anak kita dalam pendidikan. Kita doakan supaya mereka tetap berprestasi. Kita doakan jemaat Tuhan yang sedang mengalami berbagai kesulitan karena adanya pandemi virus corona atau situasi yang ada sekarang ini, supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan dan tetap bersukacita. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Biarlah kiranya Tuhan akan terus menolong, memberkati, dan menuntun mereka
pada kehendak Tuhan dan menikmati berkat Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Dan kita berdoa untuk persekutuan kita di tempat ini, supaya kita tetap diikat oleh tali cinta kasih Tuhan, satu hati, satu visi, bergandengan tangan bersama-sama melayani Tuhan, maju dalam pelayanan kita bersama kepada Tuhan. Kita berdoa untuk ibadah-ibadah kita di sepanjang minggu ini, baik itu kegiatan pemuda pada hari Sabtu dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun PKM Gereja Kibai dan PKM Gereja Kibai Klasis Jawa Sumatera, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Juga kita berdoa untuk ibadah kita pada hari Minggu, supaya semua berjalan dengan baik. Semua yang melayani biarlah dipersiapkan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, boleh mempersiapkan pelayanan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa untuk berbagai program kerja kita di sepanjang tahun ini. Kita doakan para pelayan yang ada, baik tim gembala, para penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus PIG, panitia Natal, panitia pembangunan, supaya masing-masing kita boleh diurapi oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita yang ada di Karawaci. Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati ke depan, sehingga pelayanan ini boleh dapat berkembang dengan baik. Kita doakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana dalam berbagai pergumulan hidup, dalam menjalani aktivitas mereka, supaya Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap melindungi mereka semua. Selanjutnya kita berdoa, mendoakan pelayanan kita di lingkup Klasis Jawa Sumatera. Kita berdoa khusus untuk pelayanan yang ada di Salatiga yang sedang bergumul untuk kebutuhan-kebutuhan sehubungan dengan hadirnya gembala jemaat di sana. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan memakai kita setiap anak-anak Tuhan untuk boleh mengambil bahagian dalam pelayanan ini, sehingga pada saatnya hamba Tuhan boleh hadir di sana, segala kebutuhan-kebutuhan tercukupi dan pelayanan dapat dikembangkan dengan baik. Kita berdoa untuk gereja-gereja lokal yang ada, pos-pos pelayanan penginjilan yang ada, supaya Tuhan terus memberkati, terus berkembang dengan baik. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat sinode. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan di tingkat sinode, dalam tugas dan fungsi mereka masing-masing, supaya mereka dapat mengerjakan, melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kita berdoa kiranya organisasi kita Gereja Kibai akan dibawa semakin maju untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus bawa ke dalam tangan Tuhan bangsa kita ini, secara khusus dalam menghadapi pandemi virus corona. Biarlah bangsa kita dapat menghadapinya dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita doakan baik pemerintah, para dokter, para medis dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dan biarlah mereka dapat bekerja dengan baik, dan kiranya lewat mereka virus ini dapat segera diatasi dari bangsa kita. Kita berdoa untuk jalannya kepemerintahan, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, semua boleh berjalan dengan baik, dan biarlah bangsa kita dibawa semakin lebih baik dalam berbagai segi. Dan kita berdoa anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini untuk dapat menjadi berkat bagi bangsa ini. Demikian bahan-bahan doa tambahan untuk kita tambahkan, untuk kita doakan masing-masing di tempat kita. Dan kami persilakan kepada salah seorang anggota keluarga untuk mengambil alih sejenak persekutuan doa ini, untuk memimpin setiap anggota keluarga di tempat masing-masing, untuk kita masuk dalam doa bersama. Mari membuka ruang untuk setiap anggota keluarga untuk menyampaikan kesaksian dan bahan-bahan doanya,
dan mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami silakan Bapak Ibu untuk menghentikan tayangan ini sejenak, lalu kita berdoa bersama di tempat masing-masing. Dan nanti setelah itu Bapak Ibu bisa menjalankan kembali tayangan ini untuk kita dapat menyelesaikan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kami silakan kepada Bapak Ibu di rumah masing-masing untuk berdoa bersama-sama. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Mari saya silakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, sekalipun aku dalam lembah gelap. Biarlah bagian pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa sekalipun aku dalam lembah gelap, aku tak takut, sebab Kau beserta. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jalani kehidupan kita
dengan sukacita di dalam Tuhan, dengan terus memikirkan yang baik, dengan terus melakukan yang benar di hadapan hadirat-Nya. Jalani kehidupanmu di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.